Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai KP saya, yaitu di Kida Laboratory Kumamoto University, mengenai riset karakteristik oksida grafin dari metode sintesis yang dikembangkan oleh TUR. Outline-nya adalah yang pertama profil laboratori, yang kedua kultur kerja, ketiga kegiatan laboratori, lalu dilanjutkan oleh riset saya, yaitu di dasar teori, hasil data, lalu kesimpulan. Di sini profil laboratori. Pertama saya internship laboratori di Kida Laboratory, salah satu laboratorium di Departemen Applied Chemistry and Biochemistry di Kumamoto University. Kepala lab ini adalah Profesor Tetsuya Kida, di mana beliau mengepalai grup riset nanomaterial, electrochemical device, dan separation membrane, lalu dibantu oleh Profesor Kitaen Sensei yang mengepalai grup riset supercritical separation and reaction system, microwave induced separation and reaction, dan biomass conversion. Juga ada Sasaki Sensei selaku associate professor untuk bidang pulse power technology. Di sini kultur kerjanya Kida Laboratory itu jam kerjanya itu setiap hari Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai 18.30. Lalu meetingnya dilakukan setiap hari Senin jam 9.30. Di sini kita ditanyakan mengenai kegiatan yang sudah lakukan di minggu sebelumnya dan riset apa yang mau kita lakukan, yang kita lanjutkan di minggu tersebut. Lalu juga ada meeting progress, yaitu dari Japanese student, progress presentation setiap hari Jumat jam 16.30. Lalu ada juga midterm presentation. Di sini midterm presentation itu tuh ditujukan untuk semua lab member, yaitu pada akhir semester biasanya. Didatangi oleh semua member lab, juga oleh 3 profesor tadi. Di sini semua orang harus menggunakan bahasa Inggris dalam presentasinya. Even Japanese student harus menggunakan bahasa Inggris. Lalu ada progress report. Di sini tergantung dari kepala grupnya. Kalau saya Kida Sensei demand untuk report tiap bulan, tapi saya waktu itu hanya 2 kali report, yaitu November dan sebelum midterm presentation. Lalu ada lab cleaning. Kalau lab cleaning ini dilakukan setiap habis progress presentation hari Jumat. Juga ada full cleaning setiap akhir tahun, dimana semua orang dapat PJ harus bersihin apa. Di sini yang nentuin kita liburannya bakal cepat atau lambat, karena kita bersihinnya bagus atau enggak. Terus ada guest lecture juga, dimana kita harus datang setiap ada guest lecture atau visiting professor yang datang ke lab dari luar negeri atau dari universitas lain. Lalu kegiatan laboratorinya, di sini kita yang internship disambut oleh welcome party seperti biasa. Welcome partinya kemarin itu barbecue party, dilaksanakan di belakang kampus di Shirakawa Riverbank. Lalu juga ada drinking party. Drinking party ini biasanya year end party, dimana salah satu kursus Jepang yang mengajak kita untuk melupakan juga meninggalkan bad habits kita di tahun tersebut dan menyambut tahun baru dengan lembar yang baru. Lalu ada farewell party, lalu ada laboratory trip, juga ada supporting teman kita yang lagi defense atau lagi sidang. Next masuk ke riset saya, yaitu karakterisasi oksida grafin dari metode sintesis yang dikembangkan oleh TUR. Di sini latar belakangnya, seperti kita semua tahu, kita menggunakan kita sudah sangat bergantung pada fossil fuel, dimana fossil fuel ini padahal stoknya semakin menipis, juga memberikan polusi yang besar pada lingkungan. Maka dari itulah kita perlu sumber energi baru yang lebih renewable, yang lebih sustain, juga yang lebih bersih dan juga ramah lingkungan. Salah satunya yaitu hydrogen energy. Untuk hydrogen energy ini dia sumbernya melimpah dan dia bisa didapatkan dari natural gas. Jadi dari natural gas ini nanti bakal akan didapatkan hidrogen, juga biasanya ada campuran gas lain. Maka dari itu diperlukan pemurnian atau purification. Untuk purification biasanya ada 2 jenis, yaitu untuk hydrogen biasanya ada steam reforming sama membrane separation. Cuman steam reforming ini biayanya cukup tinggi dan konsumsi energinya tinggi. Maka dari itu orang akan lebih memilih membrane separation, dimana dia biayanya lebih rendah, konsumsi energi rendah, ramah lingkungan, dan konduktivitasnya tinggi. Untuk membrane separation orang biasanya menggunakan Nafion. Belakangnya orang biasanya menggunakan Nafion, namun ini juga menjadi pertimbangan karena Nafion biayanya tinggi dan konduktivitas serta stabilitasnya rendah pada temperatur tinggi. Makanya graphene oxide di sini
memiliki prospek yang lebih bagus karena dia biayanya rendah, juga memiliki oksigen functional group yang bakal ngebantu konduktivitas proton, yang juga memiliki stabilitas thermal yang lebih baik dibandingkan Nafion pada temperatur tinggi. Nah, grafin oxide sendiri merupakan salah satu polimer karbon dari grafin yang telah teroksidasi. Ia memiliki keutamaan seperti yang saya sebutkan, yaitu oksigen functional group seperti epoksi, karbonil karboksil, juga gugus hidroksil, yang bakal ngebantu perbesaran jarak antar lapisan atau interlayer distance-nya. Dengan besarnya jarak antar lapisan, nanti akan memberikan selektivitas atau permeasi yang tinggi dalam aplikasi pemisahan gas. Di sini kita sintesisnya menggunakan Tour method. Dengan Tour method ini dibandingkan Hammer, ia memiliki waktu yang lebih cepat, juga hasil oksidasi yang lebih bagus. Nah, lalu kita karakterisasi menggunakan membran. Nah, membrannya ini dalam bentuk membran. Nah, kita membentuk membrannya setelah disintesis tadi mendapatkan larutan GO, kita lalu membuat membran, yaitu dengan menggunakan vacuum filtration machine. Jadi nanti kita taruh larutannya sekitar 8 mili atau 5 mili. Nanti filtration ini akan membentuk padatan membran seperti pada gambar. Di sini saya karakterisasi GO-nya menggunakan XRD dan FTIR. Jadi dari XRD ini nanti kita bisa melihat jarak antar layer atau lapisannya berapa, juga gugus fungsional apa aja yang ada pada membran uji. Nah, untuk hasil datanya dikarakterisasi dengan SRD. Di sini GO memberikan interlayer distance yang cukup besar, yaitu 1,045 dibandingkan expanded graphite atau bentuk grafit yang belum dioksidasi. Nah, di sini ia memiliki interlayer distance yang lebih besar karena kita tadi melakukan sintesis oksidasi tadi, sehingga terdapat gugus fungsional yang masuk ke lapisan dari grafit sehingga melebar dan mengakibatkan jarak antar lapisan yang lebih besar. Lalu pada karakterisasi FTIR, di sini kita bisa melihat adanya grup fungsional oksigen seperti epoksi, karbonil karboksil, serta hidroksil yang nanti juga ngebantu perbesaran jarak antar layer yang kemudian meningkatkan yang kemudian mempercepat konduktivitas proton. Di sini konklusinya atau kesimpulannya, yaitu GO memiliki nilai d-spacing yang lebih tinggi dibandingkan expanded graphite karena dilakukannya proses sintesis dengan metode Tour. Lalu pada FTIR terdapat oksigen functional group seperti yang diharapkan. Lalu yang saya rasakan, kedapatan memiliki kultur kerja yang tepat waktu serta mendukung riset progresif dengan adanya kontrol mingguan, on-demand report, juga midterm presentation. Nah, dari presentasi saya ini dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, berdasarkan uji XRD, grafin oxide dengan sintesis Tour ini memiliki interlayer distance atau jarak antar lapisan yang lebih besar dibandingkan expanded graphite. Yang kedua, berdasarkan uji FTIR, GO dari sintesis Tour ini juga memiliki peak yang menunjukkan adanya oksigen functional group seperti hidroksil, karboksil, karbon, dan juga epoksi. Yang ketiga, menjalani internship laboratori di kedai laboratori ini memiliki kultur kerja yang tepat waktu serta mendukung riset progresif dengan adanya kontrol mingguan, report, juga adanya midterm presentation. Yang keempat, kedai laboratori juga mendukung riset kerjasama secara global, menjadikan laboratorium yang tepat untuk dapat merasakan pengalaman internasionalisasi. Sekian presentasi seminar kerja praktik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.